Pentingnya menguji kebenaran nasab para Habib sebagai keturunan Rasulullah yang telah diyakini ratusan tahun oleh bangsa pribumi Nusantara. Polemik tentang diragukannya nasab Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi tercinta nampaknya sudah semakin panas dan belum menunjukkan titik temu untuk diselesaikan pembuktiannya secara ilmiah. Bukan ini sesungguhnya yang diharapkan oleh sebagian besar umat Islam bangsa Indonesia. Dari awal tujuan kita meramaikan riset kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman adalah untuk menuntut supaya para ulama kita menguji secara ilmiah tentang kebenaran nasab Ba'alawi sebagai keturunan dari Rasulullah yang selama ini sudah terlanjur diyakini sepenuhnya oleh umat Islam bangsa Indonesia. Ada alasan besar kenapa kita bangsa Indonesia perlu menuntut kebenaran nasab mereka. Alasan paling utama adalah karena kita selama ini mencurigai ada semacam propaganda untuk mengangkat derajat kelompok mereka di mata umat Islam bangsa Indonesia dan menempatkan para ulama pribumi kita sebagai kasta nomor 2 yang derajatnya ada di bawah kelompok mereka. Hal itu bisa dilihat dari sikap mereka yang mengklaim bahwa Wali Songo penyebar agama Islam di bumi Nusantara adalah bagian dari kelompok mereka. Namun di sisi lain, Wali Songo yang diklaim bagian dari mereka justru para suriatnya, yakni para ulama kita yang mayoritas keturunan dari Wali Songo, sama sekali tidak diakui oleh mereka tentang kebenaran nasabnya. Sehingga para ulama pribumi kita pun tidak dianggap sebagai zuriah dari Rasulullah. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang ada sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh kelompok mereka supaya umat Islam bangsa Indonesia hanya melihat kelompok mereka sajalah yang merupakan suriat dari baginda Nabi tercinta, sedangkan para ulama kita yang merupakan suriat dari penyebar agama Islam di bumi Nusantara sebisa mungkin dikerdilkan supaya tidak nampak kesuriatannya di mata umat Islam bangsa Indonesia. Padahal jelas, keturunan Wali Songo kesuriatannya telah mendapat isbat mendapatkan pengakuan dari negara para Wali Songo itu berasal. Atas dasar ketidakadilan inilah wajib hukumnya bagi kita menuntut kebenaran bahwa Ba'alawi adalah keturunan dari Rasulullah, bukan untuk menjatuhkan marwah kelompoknya, tapi untuk mensetarakan kedudukan mereka dengan para ulama pribumi kita. Pada intinya, tujuan akhir kita adalah untuk menghilangkan kasta dalam agama, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sangat meyakini bahwa agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya dibedakan dengan kasta. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain hanyalah iman dan takwanya, bukan karena nasabnya. Sudah sering pula kita menjelaskan bahwa kedatangan agama Islam pertama kali di bumi Nusantara sudah pernah sukses dan berhasil menghilangkan kasta sosial yang dahulu melekat di masyarakat kita. Agama Islam kala itu benar-benar telah memberikan rasa keadilan bagi bangsa Nusantara, hingga akhirnya bangsa penjajah datang dan masyarakat kita kembali dibedakan dengan kasta sosial berdasarkan kepentingan mereka, dan menempatkan bangsa pribumi Nusantara sebagai kasta paling rendah di bawah bangsa Arab dan bangsa Cina. Hal inilah yang sedang kita perjuangkan, menghapus kasta sosial warisan penjajah dan kita kembalikan lagi seperti awal kedatangan Islam di bumi Nusantara. Kita lawan propaganda mereka yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, yang menempatkan ulama pribumi kita, para keturunan Wali Songo penyebar agama Islam di bumi Nusantara, sebagai ulama yang kastanya dianggap berada di bawah mereka, yang mengaku paling sah sebagai zuriat baginda Nabi tercinta. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan, famnya Azamat Khan. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya habaib. Ketika dia mengaku Bahar Smith seolah-olah Wali Songo itu tidak punya keturunan. Kalau seandainya ada keturunan, dia putus, gak sampai ke zuriat. Sekarang saya tanya, ini orang Bahar, kalau anda mengaku sebagai ada darah Rasulullah, ada isbatnya enggak? Kami pelajari ada kitab-kitab 9 tentang nasab loh. Kalau saya buka semua, ini bisa geger. Telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robitoh Alawiyah. Mau protes ke Robitoh, ayo. Kalau seandainya anda mengunggul-unggulkan dari Robitoh, itu kan dari internal, pengakuan dari keluarga Robitoh.
Apakah kalau saya tanya begini, wajar nggak Robitoh saya tanya? Robitoh, semua orang yang dilegalitasi sebagai seorang Habib atau Zuriat Rasul, apakah ada isbatnya? Jadi jangan sampai kemudian atas nama suku kita menganggap suku orang lain lebih rendah. Ada loh Pak, suku-suku itu yang asobiyah, yang terlalu fanatik kesukuan. Dia nggak mau keluarganya nikah kecuali dengan sukunya saja. Masih ada nggak zaman sekarang? Ada kan? Itu dari bagian dari asobiyah, itu feodalisme. Dia mau nikah gitu, anaknya mau dinikahkan kecuali sama anggota suku dia. Begitu seterusnya, itu bagian dari feodalisme, dan itu tidak diajarkan dalam Islam. Tinggi pangkatnya bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Anak-anak kita tidak boleh belum apa-apa sudah pesimis karena banyak ajaran-ajaran nasab. Semuanya bicara nasab. Mentang-mentang ngaku cucu Nabi, lalu masyarakat muslim yang bukan cucu Nabi jadi warga negara agama kelas 2. Mohon maaf, seakan-akan ada kasta dalam Islam. Mereka adalah kasta warga agama kelas 1. Apapun kelakuan mereka nggak boleh dikritik. Siapapun yang mengkritik mereka malah dicaci maki, dituduh membenci anak cucu Nabi, dituduh membenci ahlul bait. Jadi seakan-akan kita muslim yang bukan anak cucu Nabi dalam tanda kutip merupakan warga agama kelas 2. Bagi mereka yang selalu menggebar-geborkan, gue ini cucu Nabi, gue cucu Nabi ke-25, ke-26, ke-27. Bagaimana? Ada isbatnya nggak? Dari Robitoh sendiri aja nggak ada. Mohon maaf, dugaan saya. Kalau seandainya ada, boleh dong tabayun. Bisa nggak mengeluarkan isbatnya dari negara asal? Mengklaim bahwa Wali Songo adalah bagian dari kelompok mereka, namun mengingkari keturunan Wali Songo sebagai Zuriat Rasulillah. Ini adalah jelas sebuah propaganda licik dari kelompok mereka untuk membodohi umat Islam bangsa Indonesia. Mengklaim Wali Songo sebagai bagian dari mereka adalah upaya untuk melegitimasi keberadaan kelompoknya, supaya umat Islam bangsa Indonesia menganggap bahwa berkat kelompok mereka lah agama Islam bisa eksis di bumi Nusantara. Sementara mengingkari keturunan Wali Songo sebagai zuriatnya adalah bentuk upaya mereka untuk menenggelamkan status keturunan Wali Songo sebagai Zuriat Rasulillah, supaya umat Islam bangsa Indonesia menganggap hanya merekalah yang sah sebagai keturunan dari baginda Nabi tercinta. Kearoganan mereka yang tidak mau mengakui keturunan Wali Songo sebagai zuriat Nabi inilah yang pada akhirnya membuat mereka kini seakan mendapatkan tulah dari apa yang selama ini diperbuatnya. Para keturunan Wali Songo pada akhirnya berhasil mengumpulkan manuskrip-manuskrip kuno tentang nasab para datuk mereka, yang kemudian status mereka sebagai zuriat Wali Songo justru mendapatkan isbat pengakuan dari negara asal Wali Songo sebagai zuriat yang sah. Dan itu berarti lembaga pencatat nasab dunia justru mengakui keturunan Wali Songo lah yang diakui secara sah sebagai zuriat dari Rasulullah. Propaganda yang sudah sangat lama dilakukan oleh mereka bahwa hanya merekalah keturunan sah dari Rasulullah kini sudah mulai goyah berkat bersatunya orang pribumi Nusantara. Sekarang tinggal kita tetap konsisten menuntut kebenaran nasab mereka atau goyah dengan doktrin yang menakut-nakuti kita dengan neraka, supaya kita tidak ada yang berani mengusik nasab mereka yang mulai diragukan kebenarannya sebagai keturunan baginda Nabi tercinta.